Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil aliyyil a'la alladhi khalaqa fasawwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ghafirudz dzunubi wal khotoya. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ju'ila dinuhu musta'li'an la musta'la. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammadin nabiyyil ummiyil ladzi 'allamahu syadidul quwa wa ala alihi wa sahbihi alladzina nalul martabatal ulya wal manzilatal quswa. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Jamaah Masjid Salman rahimakumullah. Pertanyaan mendasar yang selalu kita ajukan pada diri sendiri adalah, sebetulnya siapakah diri kita? Allah Subhanahu wa taala mencipta kita dengan tujuan tertentu. Yang dalam Al-Qur'an sebutan bagi tiap kita adalah al-insan. Insan menurut para ahli bahasa Arab memiliki akar pengertian symmetrical, beautiful, harmonious, yaitu harmoni dari sudut pandang apapun dan ketika berinteraksi dengan siapapun. Jamaah rahimakumullah. Keharmonian ini adalah potensi yang Allah karuniakan untuk mengemban visi dan misi sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jamaah rahimakumullah. Islam mengajarkan kepada kita bahwa segala perbuatan yang mendatangkan harmoni, yaitu harmoni hubungan pada diri sendiri, harmoni dengan Allah, harmoni di dalam pikiran dan hati, serta harmoni hubungan dengan sekitar kita, baik manusia maupun selainnya. Maka perbuatan harmoni tersebut disebut sebagai amal saleh. Selain itu akan mendatangkan disharmoni, akan mendatangkan kerusakan dan lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah, kata khalifah dapat pula dipahami sebagai penata kelola, aktor yang melakukan governance di muka bumi ini. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia dihadirkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam gerak alam semesta yang mengitarinya, berpartisipasi lebih intensif lagi guna terciptanya semesta yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik. Sidang Jumat Masjid Salman rahimakumullah. Dari sudut pandang ilmu manajemen, fokus dari governance atau dalam hal ini tugas kita sebagai khalifah meliputi 5 hal. Pertama, strategic alignment, value creation, risk management, resource management, serta performance monitoring. Marilah kita lihat bagaimana Al-Quran mengemas sedemikian indah tentang hal ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan kalian semua bersegeralah
kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian, ayat ini menganjurkan pada kita mensikapi setiap apa yang kita lakukan. Dan dalam hal ini dilukiskan bagaimana sikap kita ketika melakukan sesuatu, mestinya kita menganggapnya sebagai suatu perlombaan, suatu kompetisi yang memang merupakan cara satu-satunya di dalam peningkatan kualitas tindakan kita. Dalam hal ini jamaah rahimakumullah, aspek kecepatan wasari'u merupakan parameter yang penting dalam mencapai apapun. Di dalam contoh control system, hal ini merupakan aspek transient response di mana rest time dicapai dalam waktu sesingkat-singkatnya untuk mencapai steady state. Kata maghfirah menurut asal katanya berarti penutup, yang dalam hal ini bermakna terjaganya dari akibat-akibat buruk dikarenakan kesalahan ataupun kekeliruan ataupun dosa yang kita lakukan. Dengan demikian, firman Allah ini mengajarkan pada kita 3 hal sekaligus sebagai triplet mengenai kewajiban setiap muslim dalam melakukan. Pertama, risk management atau value preservation dengan menggapai maghfirah Allah. Kedua, sekaligus mengenerate value atau value creation berupa jannah yang seluas langit dan bumi. Ketiga, sekaligus pula strategic alignment untuk tercapainya derajat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mencapai derajat sang muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pada kita, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jamaah rahimakumullah, di dalam governance inilah aspek aset management, bahwa penggunaan aset bagi seorang muslim bukan hanya untuk kepentingan pribadi semata-mata, tetapi sekaligus sosial, sehingga mampu membebaskan manusia dari derita komunal berupa kemiskinan, kelaparan, dan penindasan. Jamaah rahimakumullah, hal ini pula kiranya jabaran lebih jauh dari khalaqal insana min 'alaq, di mana kata alaq dimaknai dengan ketergantungan. Kita bergantung pada yang lain. Kita masing-masing bergantung pada Allah. Kita masing-masing bergantung pada orang di sekitar kita. Kita masing-masing bergantung pada alam sekitar kita. Jamaah rahimakumullah, yang menarik dari surat Ali Imran ayat 134 ini adalah aspek performance monitoring terhadap sikap kita ketika bertindak, yang dalam hal ini relasinya dengan orang lain, atau biasa disebut sebagai conflict management, sesuatu yang natural dalam kehidupan bermasyarakat, berrelasi sosial. Dan dari surat inilah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pada kita tentang conflict resolution yang Allah gambarkan secara sangat indah. Jamaah Masjid Salman rahimakumullah, pengalaman hidup kita dalam berinteraksi membuktikan bahwa hubungan antar manusia itu rumit. Tidak jarang kita mengerahkan banyak tenaga hanya untuk menguraikan persoalan-persoalan yang sepele.
menyisihkan sekian banyak waktu untuk menjelaskan maksud baik yang disalahpahami. Demikian itulah hubungan antar manusia. Tidak menyapa pada saat bertemu, tidak tersenyum saat teman bergembira, tidak berkomentar saat teman berpakaian baru, dan sebagainya, yang boleh jadi dinilai sepele oleh satu pihak. Akan tetapi, hal-hal sepele seperti ini dapat mengakibatkan keruhnya hubungan. Jamaah rahimakumullah, di dalam menghadapi kesalahan orang lain, ayat ini menunjukkan 3 level atau 3 kelas atau 3 jenis manusia di dalam jenjang sikapnya ketika dia menghadapi kesalahan, kekeliruan, kekhilafan orang lain yang di dalam ilmu governance biasanya disebut sebagai maturity level. Jamaah rahimakumullah, maturity level pertama yang Allah ajarkan adalah orang yang mampu menahan amarah. Kata al-kadhimin mengandung makna penuh, kemudian menutupnya dengan rapat. Seperti halnya wadah penuh air lalu ditutup rapat agar tidak tumpah. Jamaah rahimakumullah, ini mengisyaratkan bahwa perasaan tidak bersahabat masih memenuhi hati yang bersangkutan. Pikirannya masih menuntut balas, tetapi dia tidak memperturutkan ajakan hati dan pikirannya itu. Dia menahan amarah. Jamaah rahimakumullah, dia menahan diri sehingga tidak mencetuskan kata-kata buruk atau perbuatan negatif. Yang di dalam bahasa Jawa biasanya orang menyebutkannya orang yang pinter noto ati. Meskipun apa yang dihadapi tidak dia sukai. Jamaah rahimakumullah, tentu saja kalau orang tidak mampu mencapai maturity level 1 yaitu menahan amarah, maka dia akan berada pada maturity level yang ke-0. Jamaah rahimakumullah, di atas tingkat ini yaitu maturity level kedua adalah orang yang memaafkan. Kata al-afin terambil dari kata al-afan yang biasa diterjemahkan dengan kata maaf. Kata ini antara lain bermakna menghapus. Seseorang yang memaafkan orang lain adalah yang menghapus luka hatinya akibat kesalahan yang dilakukan orang lain terhadapnya. Kalau dalam peringkat pertama di atas yang bersangkutan baru sampai pada tahap menahan amarah, kendati bekas-bekas luka itu masih memenuhi hatinya, maka pada level kedua ini yang bersangkutan telah menghapus bekas-bekas luka itu. Kini seakan-akan tidak pernah terjadi sesuatu apapun. Namun demikian jamaah rahimakumullah, karena pada level ini seakan-akan tidak pernah terjadi sesuatu, maka boleh jadi juga tidak akan terjadi hubungan yang sinergis. Jamaah rahimakumullah, kemudian Allah menggambarkan level berikutnya, yaitu maturity level ketiga. Allah mengingatkan bahwa yang disukainya adalah orang-orang yang berbuat kebajikan, yakni bukan sekedar menahan amarah atau sekedar memaafkan, akan tetapi justru berbuat baik kepada yang pernah melakukan kesalahan. Jamaah rahimakumullah, betapa indahnya jika seluruh muslim mampu membudayakan ketika hal ini dalam sikap kesehariannya. Barakallahu li wa lakum wal fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu segera memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka tersebut. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan lagi perbuatan kejinya itu sedang mereka memahaminya. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang berbuat baik. Surat Ali Imran ayat 136. Jamaah Jumat Masjid Salman rahimakumullah. Perbuatan keji dan menganiaya diri sendiri merupakan dua sisi dari setiap kedurhakaan. Setiap perbuatan keji yang dilakukan seseorang akan berakibat penganiayaan pada dirinya sendiri. Demikian pula sebaliknya. Istighfar, memohon agar Allah memelihara kita dari akibat dari dosa-dosa kita. Ini adalah wujud realignment dan error compensation. Pertama, mereka mengingat Allah ketika setiap saat dia melakukan kesalahan, lalu memohon ampun. Kedua, tidak lagi meneruskan perbuatan kejinya itu. Dan ketiga, mereka sadar, mereka aware, mereka mengetahui bahwa hal itulah yang terbaik bagi dirinya maupun orang lain. Dan ketika hal inilah yang disebut sebagai taubatan nasuha. Jamaah rahimakumullah. Kata maghfirah dalam khutbah pertama diulang dalam khutbah kedua yang khotib bacakan tadi. Hal ini kelihatan bahwa Allah melakukan iterasi terhadap kata yang sama. Iterasi dari sisi topologinya sama dengan feedback. Feedback tentu saja dimaksudkan untuk beberapa hal. Dia bisa melebarkan bandwidth sehingga cakrawala orang yang melakukan istighfar berkali-kali maka akan luas. Dadanya akan rela memaafkan. Kedua, tentu saja karena di khutbah pertama tadi kecepatan itu merupakan sesuatu yang ingin dicapai, yang mesti dilakukan di dalam mencapai sesuatu, maka biasanya dengan kecepatan tersebut bisa jadi terjadi kesalahan-kesalahan karena saking cepatnya. Bisa terjadi overshoot, bisa terjadi osilasi, bisa terjadi ketidakstabilan. Maka istighfar adalah cara mengkompensasi baik itu overshoot, distortion, error dan sebagainya. Dengan demikian, jamaah rahimakumullah, keimanan seorang muslim bukanlah sekedar soal kepercayaan semata, tetapi terutama terkait
dengan tindakan atau proses oriented. Bukan hanya menerima kebaikan, tetapi juga mentradisikannya. Bukan hanya menghindari kejahatan, tetapi mencegah, mengutuk, dan mengharamkannya. Jamaah rahimakumullah, seorang muslim wajib bergegas untuk memperoleh maghfirah, untuk menggapai surga, mencapai derajat muttaqin, dan menginfakkan hartanya, menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang, serta berbuat ihsan. Jamaah rahimakumullah, marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati kita, meringankan langkah kita untuk menuju kelakuan-kelakuan soleh yang akan mendatangkan ridhonya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat ya latif ya rahman ya rahim. Dekatkan hati seluruh muslim, resonankan ide-ide kami, kompakkan derap langkah kami, konvergenkan tindakan dan effort kami, sehingga kami dapat mewujudkan kesolehan komunal untuk terwujudnya rahmatan lil alamin. Ya Allah, ya Aziz, kuatkan tekad kami untuk mewujudkan bersatunya ilmu dan amal kami, sehingga kami mampu meraih predikat umat terbaik, umat yang memiliki integritas. Ya nurus samawati wal ard, terangi kalbu kami, terangi pikiran kami, terangi semangat dan tindakan kami, sehingga kami mampu bertindak secara mantap, mampu memberikan karya terbaik bagi diri kami sendiri, keluarga kami, serta masyarakat kami. Ya Ghafurur Rahim, banyak dosa, kesalahan, kecerobohan, kekhilafan ketika kami berpikir, ketika kami berbicara, ketika kami bertindak. Maka ampuni dosa kami ya Allah, dosa dan kesalahan ibu bapak kami, guru-guru kami, serta dosa dan kesalahan pemimpin-pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.